Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Musim ini Inter bisa raih treble, atau berisiko tidak menang apapun. Jurnalis Sandro Sabatini menilai Inter belum menunjukkan performa meyakinkan musim ini. Dalam program 3-5-2 Sport, ia menyoroti kedalaman skuad dan tekanan yang dihadapi Simone Inzaghi. Arnautovic adalah penyerang ketiga terbaik di Eropa, tidak banyak tim yang memiliki pemain seperti dirinya, ujar Sabatini. Meski memiliki pemain cadangan berkualitas, ia menilai Inter tidak setenang musim lalu. Tim ini belum meyakinkan, mereka tidak sekuat musim lalu, tambahnya. Sabatini juga menilai Inzaghi menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan performa tim, sulit mengulang sukses. Tahun lalu, Inzaghi tidak perlu sering keluar dari area teknis, sekarang dia melakukannya terlalu sering. Dia harus lebih tenang, tegasnya. Menurutnya, musim ini menjadi ujian terberat bagi sang pelatih. Inzaghi harus membuktikan dirinya bisa konsisten. Inter bisa meraih treble atau justru gagal total, jelasnya. Simone Inzaghi dianggap kurang diapresiasi oleh manajemen Inter Milan. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin menilai Simone Inzaghi telah menjaga Inter tetap kompetitif meski tanpa mendapat dukungan transfer seperti ketika Jose Mourinho membangun timnya. Dalam wawancara di Chiamarsi Bomber, Biasin memuji kinerja Inzaghi dan menyoroti keterbatasan yang dihadapinya dibandingkan para pelatih sebelumnya. Simone Inzaghi mengambil alih kursi pelatih Inter pada musim panas 2021, menggantikan Antonio Conte. Saat itu, kondisi keuangan Nerazzurri tengah sulit, yang menyebabkan kepergian beberapa pemain kunci. Inzaghi pun sadar bahwa ia harus kehilangan bintang-bintang besar tanpa banyak sumber daya untuk menggantikan mereka. Pada musim panas pertamanya, Inter menjual Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku, serta melepas sejumlah pemain lain dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Inter tetap mampu bersaing di level tertinggi, dengan mengandalkan transfer gratis dan perekrutan dengan biaya minim. Thomas Brandbroek akan menjadi bagian Inter U23 musim depan. Inter terus merancang masa depan pemain mudanya dengan strategi yang berbeda untuk dua talenta mereka, Thomas Brandbroek dan Matteo Cocchi. Menurut laporan dari Pascual Guaro, Brandbroek masuk dalam daftar pemain yang akan bergabung dengan skuad Inter U23 musim depan. Gelandang bertahan kelahiran 2005 itu diproyeksikan untuk bermain satu musim di Serie C, sebelum mendapat kesempatan naik ke tim utama. Meskipun akan berkompetisi di tim kedua, ia tetap memiliki peluang untuk berlatih bersama skuad utama, dan bahkan berpotensi mencatatkan debut di Serie A jika perkembangannya sesuai harapan. Sementara itu, masa depan Cocchi tampaknya akan mengambil arah yang berbeda. Bek sayap kelahiran 2007 itu dan pihak manajemennya disebut kurang tertarik dengan proyek tim kedua Inter. Sebaliknya, mereka lebih menyukai opsi bermain sebagai starter di luar Italia, dengan harapan mendapat lebih banyak pengalaman di level profesional untuk mempercepat perkembangannya. Wawancara eksklusif, Yann Sommer, ini versi terbaik dari diri saya. Yann Sommer tetap teguh pada keputusannya untuk pensiun dari timnas Swiss, meskipun ada banyak yang ingin melihatnya kembali. Dalam wawancara dengan Blick, kiper Inter itu mengungkapkan kepuasan atas pilihannya meninggalkan timnas pada Agustus lalu. Saya sangat senang dengan keputusan ini dan dengan situasi saya sekarang, mendengar orang-orang masih membicarakan saya tentu menyenangkan. Itu berarti saya telah melakukan pekerjaan dengan baik selama 10 tahun terakhir. Saya bisa saja lanjut, tapi meninggalkan timnas adalah pilihan yang tepat, ujar Sommer. Kini, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Inter. Musim ini, ia telah memainkan 36 pertandingan resmi dengan catatan 19 clean sheet. Inter tidak akan membawa Francesco Pio Esposito ke Piala Dunia Antar Klub.
Inter dipastikan tidak akan menyertakan Francesco Pio Esposito dalam skuad mereka untuk Piala Dunia Antar Klub 2025. Striker muda Italia itu akan membela negaranya di Euro U21 yang berlangsung pada waktu yang sama, sehingga Inter harus merelakannya untuk memenuhi komitmen internasionalnya. Inter sendiri memiliki rencana jangka panjang untuk Esposito. Klub tengah menyiapkan kontrak baru hingga Juni tahun 2030 untuk memastikan masa depannya tetap dalam kendali mereka. Performanya musim ini bersama Spezia di Serie B telah menarik perhatian banyak klub besar. Napoli bahkan sempat mengajukan tawaran permanen, tetapi Inter menolaknya. Selain itu, Torino juga menunjukkan ketertarikan, sementara dari Liga Inggris, Manchester United dan Leicester City dikabarkan memantau perkembangan sang penyerang muda. Meskipun dianggap sebagai bagian dari proyek masa depan, Inter kemungkinan masih akan meminjamkan Esposito musim depan, agar ia bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain dan pengalaman. Atalanta versus Inter, menang 2-0, si ular kokoh di puncak klasemen. Inter Milan meraih kemenangan 2-0 di kandang Atalanta. Kemenangan ini membuat si ular kokoh di puncak klasemen Serie A. Atalanta versus Inter Milan pada laga lanjutan Liga Italia berlangsung di Gewiss Stadium, tak ada gol yang tercipta hingga babak pertama tuntas. Inter bisa memecah kebuntuan selepas jeda, Carlos Augusto mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54. Inter menambah gol di menit ke-87 melalui Lautaro Martinez. Nerazzurri menutup laga dengan kemenangan 2-0. Kedua tim sama-sama harus mengakhiri laga dengan 10 pemain. Atalanta kehilangan Ederson yang mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-81. Hal serupa dialami Inter saat kehilangan Alessandro Bastoni di menit akhir laga. Hasil ini membawa Inter kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin, unggul 3 angka dari Napoli. Di urutan kedua, Atalanta di peringkat ketiga dengan 58 poin.